Saudaraku, tahun ini tema kita adalah The Glorious Year. Bisa dikeluarkan saja. The Glorious Year. Salah satu ayat yang terus menerus akan menjadi makanan buat kita. Sampai kapan? Sampai ayat ini digenapi. Kita ini bukan cuman mendengar dan tidak mengalami firman. Kita mau menjadi sebuah generasi yang mendengar, melakukan firman dan mengalami firman. Yang percaya katakan amin. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan itu berasal dari kata kabot yang berarti kemuliaan, kebesaran, keberhasilan, kejayaan, kehebatan. Itu sama artinya dengan doksa itu. Destiny saudara adalah mengalami kemuliaan itu. Tidak boleh kurang. Itu yang Tuhan tetapkan sampai Dia kirimkan anaknya. Untuk apa? Untuk kita mengalami kemuliaan. Dan Alkitab janji kemegahan atau kemuliaan yang kemudian itu akan melebihi kemuliaan yang semula. Artinya di tahun ini nih kemuliaannya harus lebih hebat dibandingin tahun kemarin. Kalau ini 2019, kalau ini 2020, tahun 2020 itu harus lebih luar biasa dibandingin tahun 2019. Yang percaya katakan amin. Kuliah saudara di tahun 2020, saudara ambil 21 SKS atau 18 atau 24. Nilai-nilai A saudara lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Yang percaya katakan amin. Orang tua saudara, gaji orang tua saudara mengalami pelipat gandaan dibandingkan tahun 2019. Tidak ada yang amin yang sebelah sini. Lo itu berimbas kepada saudara, ya kan? Berimbas kepada apa? Berimbas kepada kiriman juga, ya kan? Saudaraku, tahun 2020 bisnis orang tua atau bisnis saudara. Kalau di tahun 2019 keuntungan 3 sampai 5 juta per bulan. Ya tahun 2020 gak mungkin 1 juta per bulan dong. Kalau itu 1 juta per bulan berarti kita tidak pernah mengalami kemegahan. Harusnya 5 sampai 6 juta. Yang percaya katakan Olive. Oh lemes. Amin. Amin. Semua yang kita pegang itu mengalami kemuliaan. Itu kayak gitu aja. Berapa banyak yang saudara percaya? Yang angkat tangan, saudara abstain atau tidak percaya? Yang tidak angkat tangan maksudnya. Amin. Amin. Itu yang Tuhan sediakan. Itu yang sepanjang tahun ini Tuhan akan bawa setiap saudara mengalami kemuliaan dari kemuliaan. From glory to glory. Bukan cuma from faith to faith, tetapi from glory to glory. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Kita akan melihat yang namanya peninggian, yang kita akan melihat yang namanya keajaiban Tuhan. Nah, sebenarnya rumah itu berbicara apa? Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Rumah ini berbicara tentang semua bagian hidup kita. Kamu punya keluarga, papa mama, betul ya, bekerja? Papa bekerja. Ya. Artinya punya adik kakak, punya kan. Jadi keluargamu akan mengalami kemuliaan, artinya hubungannya akan semakin dekat satu sama lain. Kak, keluargaku sudah ada di ujung tanduk. Tanduknya siapa? Sudah mengerikan kak. Itu tahun kemarin kak. Iman saudara mesti di switch. Ya kan? Jangan percayai apa yang faktual yang saudara lihat. Percayai apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa tahun ini akan mengalami kemegahan, artinya akan mengalami pemulihan. Yang percaya katakan amin. Di ujung tanduk, geser dong.
ngalami kedekatan satu sama lain. Amin. Ya kan? Bisnis. Beberapa saudara pegang bisnis. Itu akan mengalami kemuliaan dan kemegahan Tuhan. Jangan tarik bisnis saudara keluar dari firman yang disampaikan di setiap minggu. Kok bisa? Saudara dan saya berpikir bahwa apa korelasinya? Wah, sangat saudaraku. Bisnis terbaik itu dilahirkan di gereja lokal yang bertumbuh. Pastor Kong Hee dari City Harvest hari itu mengajar bahwa tempat-tempat bisnis terbaik itu ada di sebuah lokal, di mana gereja lokal di daerah itu bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau saudara mau investasi di setiap kota, temukan gereja yang menjadi lentera suar di situ. Itu saudara akan mengalami keuntungan besar karena tanah akan begitu cepat. Hari itu City Harvest pindah ke satu daerah. Jauh banget kalau naik tren itu. Tetapi waktu mereka pindah ke sana, distrik itu mengalami lompatan yang luar biasa. Ya kan? Ajaib, wah ajaib. Saudara lihat pinggiran seturan itu. Dulu waktu kita masuk tahun 2000 itu, waduh sepi saudara. Sekarang 24 jam tinggal aja di sini. Doa tiap hari 24 jam belum ada, padahal 24 jamnya banyak di depan sana, ya kan? Ada kan K24 24 jam, ya kan? Citroli 24 jam, ya kan? Tinggal teman-teman pendoa buat doa 24 jam setiap hari. Nah, itu kan tindakan profetik ada atau di depan kan? Ya kan? Enggak dong, atau bingung atau jangan aku Kak, 24 jam Kak. Oh, giliran aja setiap jam, setiap setengah jam. Sudah mau berangkat kuliah, masuklah ke pondok doa. Amin. Kok nggak ada yang amin? Pekerjaan, keuangan, studi. Bagian-bagian hidup saudara akan mengalami kemuliaan. Siapa bilang studi saudara stuck? Siapa bilang skripsi saudara stuck? Saudara nggak ngerti kebenaran firman ini. Oh tapi masih stuck. Ambil firman ini, kunyah firman ini, renungkan firman ini. Terus pelototi firman ini, perkatakan pagi, siang, malam. Sampai kita dapat rema dan perkatakan kepada studi saudara, maka studi saudara akan mengalami kemuliaan. Tetap belajar. Belajar adalah tanda bahwa kita pemegang kemuliaan. Amin. Ya kan? Kerajinan adalah sebuah tanda bahwa kita adalah pemegang kemuliaan. Makanan kemalasan tidak pernah kita makan dari mulut kita. Ya, tidak layak bagi orang yang ditebus dengan darah Yesus. Ya kan? Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi raja-raja dan imam-imam Tuhan one day. Semua tanggung jawab kita. Rumah itu bicara tentang rumah rohani hidup kita. Nanti kita di terakhir kita akan sama. Dan rumah itu bicara tentang gereja lokal atau rumah Tuhan. Kalau rumah ini kita bangun dengan kuat, ini yang akan terjadi. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi apa? Damai sejahtera. Artinya hidup saudara akan diberikan damai sejahtera. Kalau saudara bangun rumah rohani di dalam hidup saudara, maka hidup saudara akan mengalami yang namanya sejahtera. Shalom. Shalom itu bukan bicara tentang keluarga aja. Bukan bicara tentang hanya sapaan sederhana, bukan. Shalom itu artinya safety. Ada banyak orang hari-hari ini kebingungan dengan sebuah virus corona. Tetapi beberapa hari yang lalu Pak Yus sampaikan dengan jelas bahwa kita ada kota perlindungan, Mazmur 91. Itulah shalom. Ada banyak orang sedang gemetar, sedang ketakutan. Tetapi kalau saudara ngerti ini, saudara akan nikmati yang namanya perlindungan dan keamanan. Shalom artinya prosperity.
Berapa banyak saudara yang rindu mengalami prosperity? Kelimpahan. Uang tidak pernah menjadi masalah buat setiap saudara. Siapa yang rindu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Loh saudara, kita pergi ke Kamboja, kita berangkat orang 120-an juta. Betul ya Bu Paula, sekitar segituan ya. Gak bisa tuh, kita terbang pakai layang-layang. Betul. Kita juga gak bisa terbang, nyebrang ke sana, naik sampan, gak bisa. Membutuhkan apa? Membutuhkan dana. Untuk apa? Untuk kita nabur. Untuk kita menabur benih. Saya masih ingat hari itu kita mengerjakan WRN di Ambon. Dan itu berlangsung dengan ajaib. Sampai hari ini kegerakan itu terus berlangsung. Kenapa? Itu gabungan antara taburan, uang, kurang lebih 100 juta lebih. Saya yang atur semua kok, pesan berapa, bayar berapa, keluar berapa, semua saya mesti laporan ke bendahara gereja. Puasa, dan itu kan luar biasa. Jadi hendaknya saudara punya pengertian. Ini tahun di mana saudara mari harapkan, saudara mengalami kelimpahan. Kemiskinan itu ditanggung di kayu salib saudaraku. Jangan dipeluk, jangan dicintai. Jangan punya pengertian. Kalau semakin miskin, semakin dicintai Tuhan. Saudara baca sejarah Alkitab. Abraham pernah duduk di pintu gerbang minta makan. Apa yang dia lakukan? Bangun mezbah, dia diberkati. Amin. Amin. Dia diberkati loh. Sampai tempat gak cukup kok. Saudara cek di dalam Alkitab saudara. Bahwa prosperity itu dirindukan oleh Tuhan. Itu terjadi buat umatnya. Kepada hamba-hambanya. Amin. Itu yang akan terjadi. Makanya mari satukan iman. Mari satu frekuensi. Jangan katakan ini pengajaran prosperity, emang saudara gak butuh duit? Saudara bayar uang kuliah butuh loh. Ya kan? Kadang-kadang kita ini munah saudara. Fik. Ya kan? Kita ngomong bahwa kita ini butuh uang, tapi waktu kita diajari tentang yang namanya keuangan yang benar, kita tolak. Tahun ini Tuhan akan tunjukkan bahwa Dia Tuhan yang memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Keuangan keluarga saudara akan diberkati. Betul. Bisnis orang tua saudara akan diberkati. Saudara kan gak mau kan bisnis orang tua saudara bangkrut. Karena tidak akan ada kebangkrutan tahun ini. Yang ada adalah damai sejahtera, shalom. Artinya health juga, kesehatan. Berdoa saudara, kalau sudah menikah, papa mama masih ada. Tidak ada yang amin? Emang saudara mau diwaliin? Enggak kan? Harapkan papa mama saudara mengantar, menggandeng Yaholia. Ya, menggandeng, masuk di altar pemberkatan pernikahan kudus dengan Bapak Oloan Sitorus. Iya, itu papanya Holly, ya teman saya, saudara. Ya, Hakim itu kan kita, itu yang Tuhan janjikan buat kita di tahun ini, kesehatan, ya kan, welfare, kesejahteraan, friendship with God. Luar biasa. Ya, pada waktu saya lihat kata shalom itu saya ngomong wow. Ini luar biasa. Di bahasa Indonesia terlalu biasa damai sejahtera. Oh ya damai sejahtera. Peace itu ya. Tanpa makna, tanpa arti. Tapi kalau kita masuk ke dalam bahasa aslinya. Kita akan temukan bahwa ada friendship with God. Di sana. Di sana ada favor. Ada persahabatan dengan Tuhan dan ada perkenanan. Perkenanan itu artinya, Vika kuliah di Atma, ya kan. Ada banyak orang nih, masukin beasiswa dengan nilai yang sama, ya kan.
Karena perkenanan Tuhan turun atas dia. Tiba-tiba gak ngerti gimana caranya. Tuhan rekayasa, udahlah buat Vika aja. Yang percaya katakan amin. Amin. Semudah itu. Itu yang Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan sediakan. Amin. Nah karena itu apa yang harus kita persiapkan? Itu kan penting. Bagian Tuhan tuh rindu ini. Waduh aku rindu itu memberikan prosperity di tahun ini. Aku rindu nih memberikan kesehatan prima buat Dio. Supaya bisa menjalani ke seluruh negeri. Amin. Kamu belum pernah pergi kan dari ujung timur sampai ujung barat? Belum kan? Ya kan. Pergilah. Ya kan. Beritakan Injil. Sambil mengerjakan usaha. Kan kayak gitu. Amin. Saudaraku, lalu apa yang kita mesti siapkan? Yang mesti kita siapkan adalah biarlah hidup kita ini ditemukan Tuhan mau menjadi mesbah. Supaya apa? Supaya Tuhan hadir di sana. Mesbah adalah tempat perjumpaan pribadi antara kita dengan Tuhan. Percayalah ini yang menjadi rahasia dari Abraham. Abraham itu dikunjungi setiap waktu oleh Tuhan. Abraham itu didatangi, ya Abraham, aku kangen sama kamu. Seperti dia ngomong, Dio, aku kangen sama kamu. Aku mau menyatakan janji-janjiku kepadamu. Loh Tuhan ngomong sama Abraham, kenapa? Karena dimanapun Abraham ada, dia bangun mesbah. Amin. Dimanapun dia ada, dia bangun tempat untuk dia berjumpa sama Tuhan. Saya tahu saudaraku, bahwa untuk membangun mesbah itu tidak mudah. Mesbah itu butuh korban. Kadangkala saudara mesti bangun lebih awal. Saudara mesti duduk. Emang ada manfaatnya. Duduk bahasa roh. Oh ada saudaraku. Memang saya tahu bahwa membangun mesbah itu tidak selalu mudah. Karena itu mengusik daging kita. Mengusik kebiasaan kita. Mengusik kenyamanan kita. Suruh bangun lebih pagi. Suruh baca Alkitab. Suruh nyembah. Ya kan. Tadi kan luar biasa sekali. Sebenarnya saya underestimate dengan lagu ini. Ya kan. Saya ngomong Brian, ini lagu balada ini. Dadi apa ora ini. Ya. Loh ya. Saudaraku, saya dengar lagu ini sejak tahun 90 saudaraku. Ya, jadi Lenny LeBlanc kalau nggak salah yang nyanyikan. Ya. Jadi saya ngomong benar ya Lenny LeBlanc ya. Jadi saya ngomong ini tapi luar biasa. Terima kasih buat Olive dan tim Worship Warrior. Kasih tepuk tangan dulu dong saudara. Ya kan. Ya ajak kita untuk kita encounter dengan Kristus sangat luar biasa. Amin. Saudaraku, bangun mesbah secara pribadi seperti Abraham. Itu pesan yang hari-hari ini di awal bulan Februari dan sepanjang bulan Januari. Sampai kapan Kak ini pesan ini terus disampaikan sampai kita bangun mesbah. Sampai saudara saat teduh tidak bolong-bolong saudaraku. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara kan gak bolong lihat Instagram. Kenapa saudara bolong lihat Alkitab? Halo? Halo? Saudara kan gak pernah bolong kan? Jawabin WhatsApp. Kenapa saudara gak jawabin panggilan Tuhan? Hah? Lu saudara itu ditebus untuk saudara dimuliakan. Artinya dimuliakan itu ayo jalan sama aku. Supaya karena aku mulia kamu juga mulia. Iya kan? Kamu mulia, aku mulia, kamu mulia. Terus. Iya kan? Sehingga kamu akan menjadi benda-benda kemuliaan. Amin. Dengan sendirinya karena aku mulia, kamu mulia dan kamu nyukai kemuliaanku, tiba-tiba dia tidak akan suka dengan dosa-dosa. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita bergumul dengan dosa?
Karena kita tengking balik lagi. Kita tengking balik lagi. Caranya gimana Kak? Gampang. Jangan fokus kepada dosanya. Fokus adalah bersekutu, membangun kedekatan dengan Tuhan. Maka saudara tidak akan gemar lagi dengan dosa. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang rindu menang dengan dosa? Mudah saudara. Pesawat tidak pernah bingung bagaimana terbang. Walaupun ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu artinya ini ada barang enggak? Enggak ada barang. Teman-teman penari, tangkap. Itulah hukum gravitasi. Ya kan? Bangun. Ya. Itulah hukum gravitasi. Ya kan? Itu hukum gravitasi. Semua barang turun ke bawah. Pesawat tahu enggak? Pesawat tahu enggak? Ada hukum gravitasi. Pesawatnya enggak tahu, ya kan? Pilotnya tahu, ya, pinter dia, ya, pilotnya tahu, tapi pilotnya peduliin nggak? Enggak, karena dia pakai hukum yang lain. Terserah, mau ada gravitasi, mau ada grafi apalah terserah. Ya. Yang penting saya bisa terbang. Dia pakai hukum lain yang namanya hukum aerodinamis. Dia tiba-tiba terbang, sama saudaraku, ya kan? Kalau saudara menggemari mesbah pribadi dengan Tuhan, kalau saudara menggemari bergaul dengan Tuhan, kalau saudara menggemari firman Tuhan, kalau saudara menggemari baca Alkitab, saudara menyembah Tuhan, saudara berbahasa roh, saudara jalan sambil berbahasa roh, saudara memikirkan hal-hal yang di atas, tiba-tiba saudara nggak demen dengan wanita-wanita miskin. Apa Kak wanita miskin? Yang gak pakai baju itu loh wanita miskin. Ya kan? Yang gak pakai baju. Pria miskin banyak juga sekarang. Ya kan? Gak pakai baju juga. Loh ya kan? Sesederhana itu. Mari. Dan saya tahu bahwa untuk membangun mesbah ini gak mudah. Tapi bisa. Katakan bisa. Asal aku mau. Siapa yang mau? Mau kan? Mau kan? Siapa yang mau bangun mesbah? Amin. Pada waktu detik di mana kita katakan, aku mau Tuhan. Detik yang sama anugerah dan kemurahan itu akan seperti sungai mengalir buat hidup setiap kita. Memampukan kita, mengingatkan kita, menyemangati kita. Ya kan? Saya sudah lama tidak pernah ikut doa semalaman. Tetapi waktu MPP kemarin, ya kan, Bu Pauline katakan, aduh ini pengen doa semalaman. Nggak usah bikin baru lagi, gabung aja sama MPP sana. Sejujurnya tidak mudah. Jadi kalau teman-teman yang pegang dari pagi Olive luar biasa itu. Ya kan, pegang sampai pagi itu kasih 4 jempol saudaraku. Saya antara ngantuk mau keluar, minum kopi, makan apa? Makan pisang itu jam 3. Saya mau ini bisa makan tapi ngantuk. Saya udah mau nyerah, saya ngomong Tuhan tolong. Ngantuk betul. Tolong tuh Tuhan, semangati aku. Ya kan. Saya duduk di belakang, kenapa? Supaya kalau tidur gak kelihatan saudara. Oh iya. Lo ngantuk itu jam-jam ngantuk. Saya bangun jam 5 pagi berangkat ke Jakarta sama EL. Pulang langsung berangkat ke sini. MPP. Saya pulang cuman mandi ngantar anak-anak sama Kak Pauline. Saya balik lagi ke sini. Pada waktu balik itu saya udah ngantuk. Saya kok ngantuk ini gimana tuh? Ngantuk saudara. Tapi akhirnya disemangati oleh Olive juga yang di terakhir itu dia jam 3 pegang. Wih, serasa bikin hidup lebih hidup gitu kan ya. Nah, ya jadi 1 jam terakhir wah dipegang Olive. Lumayan ini. Ya kan, dia kan teriak-teriak dan lain sebagainya like usually. Ya, saudaraku bangun. Saya mengajak mari kita bangun. Ya kan, mari kita bangun. Nah, ayatnya Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dimanapun dia bangun mesbah, untuk apa? Untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang sekolah, saudara rindu sekolah saudara mengalami lawatan. Saudara berdoa juga dengan
berdoa tidak untuk sekolah saudara? Saudara ada di kampus, berdoa tidak buat kampus saudara? Ya. Mungkin doa kita cuman Tuhan lawat kampus ini. Mungkin itu. Tetapi kalau itu kita naikkan, yang menaikkan misalnya UGM sekitar 50 sampai 60-an anak. Setiap hari menaikkan Tuhan lawat kampus ini. Semua ngomong lawat kampus ini. Ya Tuhan akan bergetar toh. Orang Abraham aja tawar menawar kok. Gimana 50? 40 gimana? 30 gimana? 10 gimana? Setelah itu berhenti. Ya kan? UGM itu kan lebih dari 10. Kalau kita ngomong lawat kampus ini. Ya Tuhan ngomong oke lah gue lawat kampus ini. Kamu mau minta apa? Mau dilawat seperti apa? Ya kan? Perlu ada mesbah. Kejadian 12 ayat 7. Kemudian ia pindah ke situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dimanapun dia bangun mesbah. Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Kalau kita lihat sejarah Alkitab di kitab Kejadian, ada banyak orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Makanya anugerah Tuhan, Tuhan pilih dia di antara teman-teman sebangsanya. Ya kan? Alkitab tidak pernah salah. Karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Slide berikutnya. Kalau Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Ini drama musikal Yusuf, saudara, gambarnya. Disertai oleh Tuhan. Kalau saudara baca berkali-kali, berulang-ulang Tuhan menyampaikan bahwa dia menyertai Yusuf. Dimanapun dia ditempatkan, mau di rumah Potifar, mau di penjara, mau di istana Fir'aun, tetap Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhan begitu kental di dalam kehidupannya. Inilah yang menjadi rahasia keberhasilan. Terus ada di dalam puncak kejayaan. Dan hidup di dalam kelimpahan batas. Bahkan dia tidak pernah tergantikan. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti Abraham membangun mesbah. Yusuf kental. Alkitab pakai bahasa walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ada seorang yang bernama Henokh. Dia lahirkan Metusalah. Bukan metu karena salah, bukan. Keluar karena salah. Metu itu bahasa Jawanya keluar. Ya kan? Jadi dulu kalau guyonan saya, metu salah. Metu karena salah katanya. Saya mau ngawur, bukan. Dia lahirkan Metusalah. Siapa Metusalah itu? Metusalah adalah tanda yang ajaib. Air bah datang, Metusalah. Ya. Saudaraku, itu tanda yang luar biasa. Yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku, mari bergaul. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Koma, itu titik sebenarnya. Kecuali siapa? Istrinya. Istrinya tidak diserahkan. Cuman istrinya tanpa malu menyerahkan diri kepada Yusuf. Saudaraku, tanda penyertaan Tuhan atas Yusuf itu begitu kental. Ini yang kita mau bangun. Teman-teman pemimpin area, teman-teman pemimpin sel. Baik itu di pelajar ada, yes mana? Ya, teman-teman Yes Gang ada kan? Ya, teman-teman Yes Gang, teman-teman Fire Community, teman-teman Pro M. Ayo bangun ini. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul. Ini menjadi sebuah prioritas kita.
Untuk apa? Untuk rumah rohani ini jadi dalam hidup kita. Lihat toh berkat-berkatnya. Saudara akan mendapatkan promosi dengan luar biasa. Apapun yang saudara lakukan berhasil dengan sendirinya. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Keberhasilan kita bukan cuma sekedar karena kerja keras kita. Kerja keras itu harus. Karena Alkitab katakan kalau kita nggak bekerja jangan makan. Ada tuh ayatnya. Tetapi pekerjaan kita, keberhasilan kita bukan semata-mata karena kerja keras kita. Tapi karena ada favor dan ada perkenanan yang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya mari bangun. Kedekatan dengan Tuhan. Jalan sama Tuhan. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Mana ada narapidana kok disayangi sama kepala penjara. Kunci dikasih. Loh ini bukan penjara biasa. Alkitab catat bahwa ini penjara raja. Artinya tahanan-tahanan politik ada di situ. Dia punya kesempatan untuk melakukan kudeta. Tapi apa yang dia lakukan? Sama sekali. Saudara tahu kan orang yang ditafsirkan mimpinya itu kan juru minuman dan juru roti. Itu kan tahanan raja ada di situ. Itu bukan tahanan orang-orang biasa. Pencuri ayam, bukan saudaraku. Lalu ngambil bambu di rumah tetangga, bukan saudaraku. Ya kan, tetapi ini orang-orang yang penting, yang berpengaruh, yang mungkin membuat kebijakan. Dan Yusuf disayang oleh kepala penjara, kunci dikasih, atur makanan semuanya, atur pekerjaan semuanya. Kenapa? Karena bisa dilihat. Studi saudara itu bisa dilihat disertai Tuhan atau tidak. Yang percaya katakan amin. Pekerjaan saudara itu bisa dilihat. Siapa yang lihat? Orang yang tidak percaya. Bahwa saudara disertai Tuhan atau tidak. Kalau kita lihat dari ayat ini loh. Ya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Semua berhasil. Di penjara jadi narapidana teladan. Di rumah Potifar jadi narapidana teladan. Pelayan teladan. Satu hari kemudian dia ada di rumah Fir'aun. Di istana Fir'aun. Dia menjadi orang nomor 2. Yang membedakan dia dengan Fir'aun adalah. Oh Fir'aun lebih tinggi, satu saja. Tapi semua orang bergerak di Mesir. Tidak boleh bergerak tanpa sepengetahuan Yusuf. Dia bisa abuse power, but dia gak lakukan at all. Alkitab tidak catat sama sekali. Kenapa? Karena dia disertai Tuhan. Orang Fir'aun bisa lihat. Dia kasih hikmat. Mesti kayak gini Fir'aun. Tiba-tiba keluar dari seorang orang yang tidak kenal dengan Allah Jehovah. Dia katakan bagaimana mungkin kita bisa menemukan seseorang yang penuh dengan roh Allah. Luar biasa kan? Dari mana bisa dilihat? Karena Yusuf berjalan dan disertai Tuhan. Berapa banyak saudara yang rindu membangun hidup saudara. Untuk saudara disertai sama Tuhan. Amin. Saya tahu bahwa membangun ini tidak mudah. Tapi bisa. Asal mau. Amin. Amin. Dan di Kejadian 39 itu diwarnai oleh Yusuf diulang. Walk with God itu sampai 4 kali lah di situ. Artinya marilah kita berjalan ya kan dengan Tuhan. Prakteknya seperti apa Kak? Nah ini yang kita mau bangun. Yang pertama adalah rumah doa. Saya akan cepat, rumah doa. Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Kemuliaan doa itu apa? Jawaban doa. Kamu berdoa pasti dijawab?
itulah Tuhan atau Bapa Surgawi yang sungguh amat baik. Hendra berdoa, dijawab kah? Dijawab. Kemuliaan dari rumah doa adalah jawaban doa. Tadi pagi waktu perjamuan kudus saya mendapatkan berjaga-jagalah, ya kan. Dan berdoalah karena dagingmu lemah karena rohmu penurut. Kalau nggak salah, saya tadi nggak sempat foto karena saya yang bagi itu. Jadi, waduh, ya suruh terus berjaga-jaga dan terus berdoa, ya kan. Roh kita ini penurut, tapi daging lemah kadang-kala. Males lah, selimut lebih enak ya. Aduh, 5 menit lagi, ya kan. Kan kayak gitu. Benar apa benar? Benar sekali saudaraku, ya kan. Kakak tahu yang ada di apa? Ada CCTV kak? Enggak sih, ya kan. Saudaraku, mari bangun. Di situ bergabungan antara doa, ya kan. Yang doa personal, doain studi saudara. Ya kan, doain pekerjaan saudara. Ya, doain pasangan hidup saudara. Ya kan. Doain semua bagian-bagian hidup saudara. Berbahasa roh pelan. Ya kan. Ambil waktu puasa. Saya gak minta sudah puasa 40 hari. Tanyalah sama Tuhan. Kenapa kok saya puasa kak? Karena Tuhan mau kembalikan kemuliaan di dalam hidup kita. Itu respon kita. Karena kemuliaannya begitu luar biasa. Aku mesti merespon. Ya kan. Mari jadi rumah doa. Kalau saudara gak jadi rumah doa, pasti akan jadi sarang penyamun. Ayatnya itu bicara ayat itu. Ya ayat 21-13 itu. Ya kan. Yang kedua adalah rumah persekutuan dengan firman Allah. Ya. Seperti Maria duduk diam mendengarkan. Kitab Ulangan dikatakan duduk diam dan menangkap sesuatu dari firman-Nya. Inilah rema saudaraku. Ada satu orang bapak, dia konseling dengan satu hamba Tuhan. Saya 10 tahun baca Alkitab sehari 3 pasal. Tanpa pernah bolong. Saya jadi asyir 10 tahun. Tidak pernah bolong. Tapi kenapa saya masih jatuh dalam dosa? Orang ini waktu konseling, dia pergi dengan 2 wanita di luar istrinya. Dan yang mengagetkan adalah mungkin istrinya tidak pernah berdoa juga. Sehingga istrinya tidak tahu apa-apa. Selama 10 tahun. Lalu dia ngomong oke, tunggu sebentar. Saya ke belakang. Ke belakang artinya ke kamar kecil. Dia tanya, Tuhan jawabannya apa ya? Tuhan jawabannya apa ini? Aku 10 tahun loh. Udah baca Alkitab. Ini tuh 10 tahun udah baca Alkitab. Tetapi orang tidak mengalami breakthrough. Gimana Tuhan? Waktu di kamar kecil itulah tiba-tiba Roh Kudus bicara. Dia hanya baca hurufiah. Kejar target. Dia tidak pernah menemukan yang namanya rema. Firman harus jadi daging. Apa yang sudah baca harus jadi rema. Setiap hari saudara mesti mengharapkan rema. Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari gudeg, dari pecel, ya kan. Dari Indomie, bukan saudaraku, ya kan. Itu boleh, ya kan. Ngomong-ngomong kalau makan Indomie, jangan pakai nasi saudaraku, ya. Ya, pakainya telur mata sapi, telur ceplok. Jangan pakai telur dadar, tidak ada gizinya. Kecuali saudara bikin omelet. Kemarin saya ditawarin sama istri saya. Udah makan telur dadar, saya ngomong no telur dadar. No gizi, ya. Kecuali jadikan itu omelet. Bikin telur mata sapi, yang bikin Bu Pedo sih, ya. Saudaraku, harapkan rema setiap hari. Amin. Amin. Kalau di dalam komunitas sel share-nya apa? Kamu dapat apa? Iya, aku dapat ini loh. Ketemu sama anak binaan, kamu dapat apa hari ini? Aku dapat ini loh. Tuhan bicara. Wih, kan luar biasa.
Tuhan bicara ini, Tuhan bicara ini, Tuhan bicara ini. Loh kalau di dalam komunitas sel semua ngomong, aku dapat baca Freedom Life, aku lagi dapat loh ini firman Tuhan. Tentang ini. Itu Komsel akan berkembang dan bertumbuh dengan cara yang ajaib. Iya kan? Kita berlomba, kita datang, aku mau sharing rema. Pokoknya aku mau sharing rema, aku punya banyak rema. Apalagi wanita, mesti 20.000 kata. Ya kan? Kalau dia tidak mendapatkan 20.000 kata, dia akan stres. Ya kan? Tapi mesti dapat banyak rema. Ya Olive. Amin ya. Mesti dapat banyak rema sehingga bisa ceritanya banyak. Rumah persekutuan dengan firman. Yang ketiga, rumah pujian penyembahan. Kalau saudara pas ini korporat kayak gini, belajarlah. Mari sama-sama belajar. Nyembah itu ya nyembah, angkat tangan lah. Ya kan, angkat tangan. Kenapa? Mengagumi Tuhan. Masa mengagumi Tuhan dengan wajah yang menakutkan? Tuhan juga lihat, kok wedi banget ya aku ya. Lihat wajahnya ya. Saudaraku angkat tangan, saudara nikmati hadirat Tuhan. Taruhlah HP saudara. Kak ada WhatsApp yang penting, udah hadirat Tuhan lebih penting dibandingkan pesan itu. Nanti bisa diurus saudaraku. Beberapa kali orang-orang cari saya. Saya cuma ngomong, pokoknya kalau saya lagi doa, saya tidak akan pernah buka HP at all. Suruh tunggu. Hari itu Yong Ji Cho dikontak sama Presiden Korea Selatan. Lagi doa di ruang doanya. Pastor, Mr. President is coming. Dia ngomong, saya lagi ketemu Presiden di atas Presiden. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Suruh tunggu. Itu truly saudara. Saudara ada WA, makanya kalau saudara doa sebelahnya WA udah pasti saudara lihatnya WA. Tuhannya dicuekin. Emang enak, dikacangin. Nah, kadang-kadang kita ngacangin Yesus, betul kan? Ya enggak? Benar ya? Udahlah duduk aja di sebelah sini. Ya kan? Dia ngomong, udah selesai belum non? Bentar. Udah kan kayak gitu. Kenapa? Karena kita seringkali mengacangi Tuhan. Duduklah, ya kan, HP taruh. Sembah Tuhan. Ya, enggak kemana-mana enggak. Ya, itu yang ketiga. Ya, yang keempat, rumah pelayanan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 ini ayat yang luar biasa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, di dalam tubuh saudara, di dalam hidup saudara itu karunia banyak. Karunia manifestasi Roh Kudus ada 9. Karunia motivasi ada 7. Karunia jawatan ada 5. Totalnya berapa? 21. Betul ya? Belum termasuk karunia keramah tamahan. Belum termasuk karunia selibat. Ya kan? Lo ada karunia selibat. Kalau kamu Tuhan ngomong menikah tenang aja. Ini kan cuma contoh. Ya kan? Ada karunia kreatif ya kan, seperti Aholiab dan Besaleel, ada banyak karunia. Ya, ada banyak karunia. Nah, gunakan itu untuk kita membangun, untuk kita terlibat di dalam pelayanan. Jangan, di dalam kerajaan surga tidak ada pengangguran rohani, saudara. Tidak ada cheerleaders. Nah, cuma cheerleaders kayak gitu. Kalah juga ya kan. Enggak. Kita tidak dipanggil untuk menjadi cheerleaders for his kingdom. Bukan. Ada. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku kegerakan buat kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Ya kan. Ada pendaftaran tuh. Jadi usher. Bukan cuma jadi usher. Lo senyuman saudara itu menyelamatkan jiwa saudara. Salaman saudara dengan ditatap mata. Selamat datang, Tuhan Yesus berkati. Itu kata Joel meleleh itu.
Itu orang ditatap kayak gitu. Wih, aku belum pernah lihat tatapan yang penuh dengan kasih tanpa syarat. Itu kalau nggak tumbang, pilihannya 2 bertobat gitu. Makanya Asyar tatap matanya, jangan tatap kakinya. Ya, tatap matanya. Selamat datang, kasih senyuman. Selamat datang, ya kan. Maka senyuman Pepsodenmu itu loh, yang menggetarkan hati. Ya kan. Terlibat saudaraku, ya kan. Terlibat. Jangan, cuman modalnya apa? Modalnya senyum dan gosok gigi. Ya kan, modalnya cuma itu. Mandi juga, mandi. Tapi mari saya mengajak. Sehingga apa? Sehingga kita punya warna yang ajaib. Tidak selalu kita dipanggil untuk jadi worship leader. Tetapi ushering dibutuhkan. Ya kan. Hari itu Obed-Edom ditaruh tuh. Tabut perjanjian ditaruh di rumah Obed-Edom. Apa yang dilakukan oleh Obed-Edom? Oh, Alkitab catat loh. Obed-Edom itu karena dia ngalami hadirat Tuhan begitu luar biasa. Di rumah karena tabut perjanjian itu karena encounter tuh. Akhirnya dia, Alkitab catat bahwa akhirnya dia mengambil tanggung jawab sebagai penunggu pintu gerbang. Setelah itu dia nggak puas. Ini gambaran saya, imajinasi. Mungkin zaman itu kebaktiannya ada 10 kali. Kebaktian pertama dia menjadi tukang parkir di sana. Ya, penunggu pintu gerbang. Baktian berikutnya dia semakin mendekat. Dia terlibat di apa? Ya kan, kalau teman-teman bisa cariin Obed-Edom. Itu ya. Lalu di berikutnya dia tampil lagi. Sampai titik dia masuk di tempat di mana tabut perjanjian ada. Dia kejar itu. Dia terus kejar. Dia ngomong, aku gak puas jadi sini. Aku mau terus kejar. Mau terus kejar. Aku pernah nikmati hadirat Tuhan kok. Aku pernah nikmati hadirat Tuhan. Dan dia kejar. Dan akhirnya dia layani di situ. Ajaibnya. Makanya saya ajak, mari terlibat, ringan tangan. Kak, saya gak bisa punya apa-apa. Tapi saya punya kekuatan tanpa batas. Angkat kursi. Bisa 10 kak. Wah, masuklah di dalam timnya Niko. Support ministry. Ya kan. One ministry atau kita bikin bagian baru. Support ministry. Untuk apa? Angkut-angkut. Loh ya kan. Butuh Simpson loh. Untuk apa? Untuk angkut kursi saudaraku. Amin. Amin. Mari kita meriahkan rumah Tuhan dengan kita terlibat di dalam rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Batu itu hidup, bukan batu mati, Alkitab itu bilang. Artinya setelah kita lahir baru kita mesti menjadi batu hidup. Artinya kita berfungsi, terlibat dengan karunia yang ada. Kak, saya gak punya karunia karena belum tes karunia. Punyalah karunia senyum. Anggaplah itu karunia saudara. Kalau saya suruh ikut nari seperti coach, gak bisa. Pulang kecetit malahan. Susah. Ya. Saudaraku, yang berikutnya adalah rumah pekerjaan. Itu Yesaya 60. Sehingga rumah pekerjaan atau rumah studi, kalau teman-teman studi ya studi. Ya kan. Dampaknya apa? Kalau kemuliaan dari rumah pekerjaan apa? Berkat bagi bangsa, berkat bangsa-bangsa datang mengalir. Amin. Amin. Kalau rumah studi, ya berkat nilai-nilai terbaik datang mengalir. Yang percaya katakan amin. Bisa masuk, lulusnya juga bisa cepat. Ya kan? Jangan bisa masuk, nggak bisa keluar. Pintunya lupa kak katanya. Enggak. Amin. Berapa banyak yang rindu membangun rumah-rumah ini? Amin. Amin. Rumah pujian penyembahan kemuliaannya apa? Kemuliaannya itu Tuhan bersemayam. Dan Tuhan tinggal. Tuhan tinggal sama Dio. Sini Dio. Kalau Tuhan tinggal sama Dio itu kan kayak gini. Kamu butuh apa? Dia gak ngomong aku butuh ini Tuhan. Tapi Tuhan tanya kamu butuh apa? Aku udah lulus Tuhan. Aku lagi bekerja. Tapi aku juga butuh pasangan hidup. Loh ini yang tanya Tuhan loh. Loh bagi Tuhan, silakan duduk dia. Ya.
Bagi Tuhan gampang atau gampang banget ngasih pasangan hidup buat saudara? Yang susah itu kitanya, pilihannya terlalu banyak. Tuhan, kurang body sedikit. Itu kan bas betot. Mana bas betot kita mana? Belum datang ya? Ya. Ada Niko. Mau ngapain Niko? Ya. Apa namanya itu kan selo atau bas betot ya? Selo ya? Ya selo, ya maafkan. Ya, sama besarnya saudaraku. Ya sama besarnya. Tuhan kok seperti selo besar. Seperti bas betot. Yuk kalau itu kehendak Tuhan, kenapa saudara tidak percaya? Nanti gak bisa kurus. Siapa bilang saudaraku, ya kan? Amin? Ya. Jadi mari saya mengajak untuk dibangun rumah-rumah ini harian, setiap hari, supaya saudara lihat yang ajaib dan yang ilahi terjadi. Amin. Tahun ini, dari bulan ini sampai bulan Desember, Niko kumpulkan semua kesaksian tentang kemuliaan. Laporkan ke Niko semua kesaksian. Kita akan buat tahun ini penuh dengan kesaksian kemuliaan, keajaiban, mujizat, kedahsyatan, terobosan, kemenangan. Bahwa Tuhan sedang memuliakan jauh lebih besar, jauh lebih ajaib, jauh lebih dahsyat. Amin. Saudara ditebus untuk mengalami kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Jangan hidup di bawah rata-rata. Hidup menjadi anak yang sedang dimuliakan oleh Bapa surgawinya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Dan biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Dan jangan pernah biarkan apimu menjadi padam, tetapi tetap dijaga supaya tetap menyala di dalam Tuhan. Terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara terkasih.